saya Fabian dari kelas 86 akan membacakan materi prakarya jenis budidaya kerajinan bahan lunak. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Keragaman bahan lunak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan lunak yang perlu dikenal dan dimengerti. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. A. Tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan yang disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau disebut pembakaran tinggi hingga 1300 derajat. Dapat pula hanya dibakar biskuit hingga 900 derajat lalu diberi warna cat langsung. B. Kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, atau krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. C. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secermerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. D. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumatkan hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan panduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. A. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay,
tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dan dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. B. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. C. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. D. Gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. E. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan bertahap, mempertahankan warna. Sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.